Sedangkan saya hanya peringkat sekitar ke-20 di kelas. Teman-teman, siapa yang paham? Kurikulum standar baru jilid 1? Terlalu sulit. Seandainya ada yang tiba-tiba bilang padaku bahwa aku ditukar saat lahir, dan aku adalah putra mahkota lingkaran elit Beijing. Dan kalau aku bisa ikut ujian Beijing, aku pasti dapat nilai tertinggi di Beijing. Diam. Saya masih mau masuk Tsinghua atau Peking. Tenanglah, saya juga. Langit belum terang, aku bermimpi lagi. Siapa Lintian? Tuan Muda, Anda adalah putra mahkota lingkaran elit Beijing yang ditukar saat lahir. Tuan dan Nyonya mengirim saya untuk membawa Anda kembali ke Beijing. Aku tidak bermimpi. Selamat pulang, Tuan Muda. Selamat pulang, Tuan Muda. Tuan Muda, tanpa izin Tuan dan Nyonya, Anda tidak kembali menyentuh apapun di rumah. Baik. Guru wali kelas benar, tangguh dalam kesulitan untuk bangkit, barulah Sekjen merangkul bisa menjadi superior. Dari sekarang, aku seperti di novel, putra mahkota lingkaran elit Beijing yang maha kuasa. Ya, ujian Beijing. Aku datang. Zihao, Ibu, Anda tidak perlu menghentikan saya. Saya bukan anak kandung Anda. Sekarang kakak sudah kembali, sudah waktunya saya pergi. Apa, kau akan ikut ujian Beijing? Harus 2 hari. Di drama pendek, keluarga kandung selalu memanjakan putra mahkota palsu tanpa syarat dan melakukan segalanya untuk menargetkanmu. Saya hanya peduli pada registrasi rumah tangga, bukan perasaan. Anda bisa menarget siapapun. Jika ada hubungannya denganku, saya pergi. Oh, jadi ini tampak seperti makhluk. Berita kecil yang tidak lengkap adalah saudara tiriku, putra mahkota palsu. anak bodoh, kamu akan selalu bayi ibu. Kamu tidak bisa pergi. Kamu dari SMA Shengan, siswa unggulan. Peringkat 5 teratas di kelas unggulan. Banyak orang berpikir kamu bisa seperti aku. Masuk ke Universitas Tsinghua atau Peking, menjadi profesor tetap, dan dihormati oleh banyak siswa. Kamu adalah kebanggaan ayah. Keluarga Lin tidak bisa tanpa kamu. Ya, kamu tidak boleh pergi. Kami hanya mengakui kamu sebagai adik kami. Jika dia berani mengganggumu, kami akan mengusirnya. Zihao, kakak tahu kamu tidak bahagia. Jadi kakak punya kartu di sini, ada 1 juta di dalamnya, ambil dan pakai. Beli apapun yang kamu mau, oke? Kakak, aku tidak butuh. Ambil. Ini adalah orang tua kandungku dan 2 kakak perempuan. Sepertinya mereka tidak menyambutku. Setiap hal yang tidak beres di sini. Sudah kukatakan ada yang tidak beres. 100 kata hari ini belum dihafal. Abandon. Abandon. Kakak begitu rajin. Baiklah, berhenti berpura-pura. Jika kamu benar-benar serajin itu, kenapa kamu bahkan tidak bisa masuk 10 besar di kelas? Hanya ada 30 orang di kelas, dan kamu peringkat 10 dari bawah. Jangan bandingkan dirimu dengan Zihao. Kamu tidak bisa menyainginya. Aku berbicara padamu. Apakah kalian berbicara padaku tadi? Tiana, ini bukan tempat untuk menghafal kata-kata. Tidak apa-apa. Di sini lebih berisik daripada di sekolah kami. Bukan itu yang kau maksud. Yang ingin kukatakan adalah sekolah kami tidak seberisik di sini. Baiklah, itu tepatnya yang kau maksud. Ayah, ibu, kakak. Jangan marah pada kakak.
Kakak baru saja kembali dari desa, dia tetap punya kebiasaan buruk. Tetapi dia pasti akan berubah di masa depan. Dia pasti akan membaik. Aku tidak berpikir begitu. Karakter mengikutimu seumur hidup. Astaga, kakak, jangan bicara tentang kakak seperti itu. Baik, baik, baik. Berpura-pura ya. Kakak benar. Aku benar-benar tidak punya karakter. Aku menghabiskan 17 tahun ini sendirian di luar, tanpa ibu dan ayah, atau perawatan kakak. Aku, jika menemukan bakpao di pinggir jalan, harus memakannya dalam 3 hari. Sepanjang hidupku, keinginan terbesarku adalah tidak kelaparan. Anakku, tahun-tahun ini kamu telah menderita. Tidak. Jika aku terus berpura-pura, aku akan masuk karakter. Lupakan saja. Selama saya lulus ujian Beijing, saya bisa masuk Universitas Tsinghua atau Peking. Mengenai orang tua dan saudara perempuan saya, dalam 17 tahun terakhir, mereka tidak pernah ada di sana. Jadi itu tidak penting bagiku. Bibi, jika Anda merasa bersalah, jika Anda mengabulkan satu permintaan saya, Permintaan apa? Katakan padaku. Bapak Tefet mendaftarkan rumah tangga saya di Beijing. Mengenai pendaftaran rumah tangga, masih perlu prosedur. Tunggu 7 hari kerja. Lebih baik kamu ubah permintaanmu dulu. Lalu, bisakah saya pergi ke sekolahnya untuk belajar? Lalu bisakah saya pergi ke sekolahnya untuk belajar? Sekolah Lin Zihao, SMA Shengan adalah institusi teratas di Beijing. Jika dibandingkan dengan Heng Miao, saya tidak yakin tentang levelnya. Tapi saya harus masuk sekolah teratas di sini. Di dalam suatu lihat yang lebih saya sumber belajar tidak boleh. Baik. Tapi, kamu harus mengikuti Zihao dan belajar dengan giat. Dia 5 teratas di kelas. Daripada kasih paman. Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi ke sekolah yang sama dengan Zihao? Dia dari desa. Jika dia menimbulkan masalah, Zihao juga akan menderita. Tidak apa-apa kakak kedua. Segala sesuatu di rumah milik kakak. Saya hanya orang luar tanpa ikatan darah. Astaga, ini dia lagi. Saya tidak tahu malu itu. Jika kamu tidak menyukaiku, saya akan pergi sekarang juga. Ya tidak perlu. Saya telah menempati hidupmu selama lebih dari 10 tahun. Kamu adalah putra sejati dari orang tua kita. Benar-benar tidak perlu. Jangan munafik. Bukankah ini yang kamu inginkan? Selama kakak ada di sini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Saya hanya ingin pendaftaran rumah tangga. Mengapa banyak drama? Hei Zihao, Lupakan saja. Aib kada rusifnya strategi kada raset. Kakak sulung, kakak kedua, kamu tidak perlu menghentikanku. Hanya kamu yang pantas memanggil kami saudari. Terima kasih telah merawatku. Selama 10 tahun terakhir, kamu akan selalu menjadi keluargaku. Kamu tinggal di rumah dengan baik saja. Tiana, dulu orang tua Zihao lah yang menukarmu. Ini bukan kesalahan Zihao. Bisakah kamu rukun dengan damai dengan Zihao? Jangan khawatir. Apapun yang Zihao miliki, kamu juga akan memilikinya. Bibi, sudah seperti ini dari awal.
Dia menolak untuk akur denganku. Sejak aku masuk, aku tak mengucapkan sepatah kata. Dia bersikeras pergi, seolah-olah aku memaksanya. Apa maksudmu? Zihao memfitnahmu. Kakak masih tidak menyukaiku sepertinya. Sial. BGM yang familiar sudah kembali. Aku harus pergi. Jangan cinckan dia. Dia tidak akan pergi. Diam. Dengarkan. Bahkan jika kamu membuat Zihao pergi hari ini, kami tidak akan menerimamu sebagai saudara kami. Pertama, aku tidak tertarik memiliki ada saudari napahan. Gadas. Ada telah tinggal bersamanya selama 17 tahun. Jadi gaya hidup dan kepribadiannya, Yona adalah adjust type process. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia tidak akan mengatakannya di depan Anda. Dia tak akan pergi diam-diam. Cara dia sekarang, bukanlah itu untuk memaksa Anda memilih antara dia dan Seth. Saya kira koper itu sebenarnya kosong. Kakak adik kedua, saya tidak memilikinya. Jadi bu apa nak? Buka saja dan lihat. Apa benda yang pelajar? Kakak adik kedua, ibu ayah saya hanya orang luar, jadi apapun di rumah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kawan aku dah pernah mengatakannya 3 kali. Jadi saya tidak boleh mengambil apapun dari rumah. Zihao, jangan menangis. Jika Anda menangis, kakak dan adik kedua akan merasa sedih. Karena begitu, maka kartu bank 1 juta yuan itu kami keploy dan Anda kembalikan kepada mereka. Saya akan mengembalikannya sekarang, Kak. Sudah cukup? Anda sudah membuat masalah sejak Anda masuk. Apa yang Anda inginkan? Ini adalah uang saku yang saya berikan kepada Zihao. Apa hubungannya dengan Anda? Jangan bicara terlalu banyak. Tidak apa-apa, saudari-saudari. Ini sebenarnya milik kakak. Saya seharusnya tidak mengambilnya. Saudari-saudari seharusnya peduli pada kakak, bukan saya, orang luar tanpa hubungan darah ini. Ibu, ayah, dan saudari-saudari paling peduli pada saya. Selama saya berpura-pura menyedihkan, mereka akan bersekongkol melawan Anda. Di keluarga ini, Anda adalah orang luar. Yang seharusnya pergi adalah Anda. Baiklah. Apakah nanti Anda sudah memutuskan untuk pergi, maka saya akan mencoba menahan Anda. Pergi. Kakak, Anda baru datang dan ingin mengusir Zihao. Betapa piciknya Anda. Jelas. Dia memutuskan pergi sendiri. Tidak ada yang menahannya. Lin Zihao berhenti berakting. Saya tahu Anda takut saya akan mengambil barang Anda. Sejak saya kembali. Biarkan saya katakan kalau saya hanya akan tinggal di rumah ini sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Setelah itu saya akan pergi sendiri. Selama waktu ini, tolong perlakukan saya seperti udara. Nah, kau jangan main-main lagi dengan saya. Baik. Baik. Jangan mengancam kami dengan pergi. Kami tidak tertipu oleh itu. Jika saya takut membuang-buang waktu dengan mereka, saya pun tidak bikin selalu menghafal kata-kata hari ini. Tidak ada pilihan. Ada permisi saya main. Saya membeli tiket berdiri untuk datang ke kota Jing. Saya sudah lelah sepanjang hari. Akhirnya saya ke kamar apotekes untuk saya tinggali dan beristirahat sebentar. Boleh cadak. Butler, kemarilah. Bukankah Anda yang seharusnya menjemput Tuan Muda? Bagaimana bisa Tuan Muda berakhir dengan tiket berdiri? Tidak apa-apa, tidak perlu dibuat besar-besaran. Apakah Anda tidak marah? Tidak ada yang perlu dimarahi. Sebelumnya setiap tahun baru Imlek, ketika saya pulang untuk tahun baru, saya tetap harus berkas kadar lebih dari 10 jam. Anda, ketika tidak bisa membeli tiket secara normal, apakah Anda semua berjalan kaki kembali?
Lagi pula tekal ke sini saya beruntung sedikit orang. Dan saya tidur selama 2 jam di lorong. Anda antar Tuan Muda ke atas untuk beristirahat. Tuan Muda, silakan. Tuan Muda, mulai sekarang Anda akan tinggal di sini. Tempat ini bahkan lebih buruk dari kandang babi nenek saya. Lupakan saja. Untuk tinggal di kota Jing untuk ujian, saya akan bertahankan mahat ke bullying. Kakak, ini hadiah yang ayah berikan padaku. Sekarang kamu sudah kembali, saya memberikannya padamu. Tidak perlu. Tidak perlu. Terima kasih. Saya sangat menginginkan ini. Zihao, jangan berikan padanya. Ini adalah sesuatu yang ayah kerahkan usaha besar, menemukan lebih dari 10 profesor matematika untuk menyusun soal ujian tiruan untukmu. Dengan nilai lintian, dia tidak bisa menggunakannya. Tidak apa-apa kakak kedua. Kakak adalah putra kandung. Buku rahasia ini seharusnya diberikan padanya. Lihat, Lin Zihao bahkan tidak keberatan. Saya memang kekurangan kertas ujian. Berikan padaku. Tiana, di rumah hanya kamar ini yang tersisa. Anda harus menyesuaikan diri untuk sementara. Tarik dia parbat. Dan saya banyak pilih-pilih. Selama saya punya tempat untuk tinggal. Kakak, ikutlah denganku. Kakak, kamar ini awalnya disiapkan untuk Tuan Muda keluarga Lin. Sekarang kamu sudah kembali, saya mengembalikannya padamu. Nah, ini pamer padaku. Zihao, Ibu tidak apa-apa. anak bodoh, kau terlalu baik. Tidak apa-apa, Ibu. Saya harus tinggal di basement. Seperti di kampung halaman saya, di mana nenek yang mengadopsi saya juga merawat saya dengan cara ini. Bagaimanapun, tujuan saya adalah untuk mendapatkan registrasi rumah tangga Beijing, untuk tes masuk Universitas Tsinghua atau Peking, dan untuk keluarga ensure Napople. Baik. Lin Zihao. Kemudian ada kamar Anda. Saya akan menukarnya. Dengan kertas ujian Anda. Lintian kamu tak ada habisnya, berpura-pura dermawan dan menyedihkan di sini, hanya ingin merebut barang-barang Zihao. Ya, Ibu. Lintian memang menderita banyak sebelumnya, tapi kita bisa membalasnya perlahan di masa depan. Kita tidak bisa karena ini mengorbankan kebahagiaan Zihao. Lin Zihao kan? Saya benar-benar tidak betul banyak dan kualitas kamar. Jika Anda bersedia tinggal di sini, Anda bisa tinggal di sini sampai mati. Life is must attain. Bisakah Anda berhenti menggunakan hal-hal yang diberikan orang tua Anda untuk melakukan hal-hal seperti ini? Perilaku hipokrit seperti ini. Persona Anda dalam novel adalah persona seorang pelacur teh hijau. Anda seorang pria. Ia ada mengerikan. Aduh, Ibu. Kakak, adik kedua, saya benar-benar tidak. Saya tulus. Baik. Saya akan pergi tinggal di basement. Jangan ganggu istirahat saya. Jika saya tidak istirahat dengan baik, ingatan saya akan memburuk dan saya akan lupa kata-kata. Jika saya keluar kata-kata, maka saya akan gagal ujian. Dalam hal itu, dunia saya akan runtuh. Hei, bagaimana kalau Bibi mengosongkan kamar untuk Tiana tinggal? Semua kesulitan yang dia alami tahun-tahun ini, Ibu akan membalasnya. Terima kasih, Tante. Anda sudah pulang ke rumah sekarang? Bisakah Anda memanggil saya Ibu? Tante, Anda bercanda? Tapi itu untuk Spirit Markle kata 18 tahun. Dan sangat saya memanggil Anda Ibu. Menurut Anda itu tidak lancang. Dari perspektif registrasi rumah tangga, tampaknya saya benar-benar harus memanggilnya Ibu. Bagaimana kalau mencoba memanggilnya sekali? Ibu, semua salah saya tidak baik.
Jangan menangis lagi. Anda juga harta ibu. Jadi akhirnya melakukan sesuatu yang benar, membuat saya memanggil seseorang ibu. Dengan rasa emosional yang tercela dengan paksaan, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Hari ini adalah hari terakhir masuk sekolah di SMA Shengan. Aku penasaran bagaimana peringkat nilaimu. Kak, aku bikin kakak kesal kemarin. Aku takut dia tidak mau naik mobil kita ke sekolah bersama. Mengapa kamu tidak ajak kakak ke sana? Aku bisa jalan saja. Jika dia tidak mau naik, biarkan dia jalan sendiri. Aku tidak akan memanjakannya. Cih. Sangat saya menyebalkan. Proyek drama begitu pagi. Apakah tidak pernah berakhir? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kita lepas mobil. Jaraknya 10 km dari sini ke sekolah. Jika aku jalan cukup cepat, aku akan terlambat. Apa yang harus kulakukan? Adik, aku tetanggamu. Panggil saja aku Kakak Su. Masuklah, aku akan memberimu tumpangan. Bukankah dia idaman Lin Zihao? Aku dengar Lin Zihao mengaku padanya 99 kali dan ditolak setiap kali. Jika aku terlalu dekat dengannya, Lin Zihao akan memangsaku. Lupakan saya, lupakan. Sekolah itu penting. Duduk seperti ini tidak akan stabil. Berikan tanganmu dan pegang aku erat. Tahu tidak, adik manisku, punya selera yang bagus. Siapa yang bisa menolak ini? Apa? Apakah dia jatuh cinta pada kakak? Kasu, aku belum dewasa. Aku akan dewasa dalam 3 bulan. Bagaimana put? Hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu memerah? Baiklah, aku sudah memberikan kontakku kepadamu. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Atau datang ke tempatku. Kak Wan, apakah kamu kesini untuk menemuiku? Aku punya hadiah untukmu di sini. Ingat untuk menghubungiku jika butuh apa-apa. Baik. Kamu dan Kak Wan. Sudah sampai mana? Apa? Dengan keluarga tidak di sini, kau bahkan tidak berpura-pura. Tunggu saja. Semua milik keluarga Lin, termasuk Suming Wan, akan jadi milikku. Aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Yakin apa kamu lagi? Kepala sekolah, kerabatku, nilainya tidak terlalu bagus. Jika dia mungkin masuk kelas unggulan... Kepala sekolah, apakah Anda lakukan sirkusnya? Lin Tian, Lin Zihao memberitahu ke? Kau pasti kerabat jauh keluarga Lin. Kerabat jauh? Tampaknya Lin Zihao sangat takut bahwa identitas pewaris palsunya akan terbongkar. Jadi itulah mengapa dia menyebutku kerabat jauh. Kepala sekolah, nilainya di bawah rata-rata. Bahkan dengan dukungan keluarga Lin, jika dia langsung masuk kelas unggulan, itu tidak terlalu baik. Begitulah keadaannya. Lin Tian, nilaimu hanya bisa membawamu ke kelas reguler. Emas bersinar dimanapun.
Biarkan Lin Zihao membawamu ke sana. Selamat tinggal kepala sekolah. Seperti kamu yang hanya belajar keras, tapi tetap tidak bisa masuk 10 besar, tidak bisa dibandingkan denganku. Aku tidak hanya di kelas unggulan, tapi juga selalu ranking di 5 besar, 10 besar di seluruh sekolah. Dalam ujian masuk perguruan tinggi nanti, aku punya kesempatan menjadi juara kota. Lin Tian, bahkan jika kamu bekerja sekeras-kerasnya dalam hidup ini, kau tetap tidak akan menyusul nilainya. Untukmu, jujur saja dan tinggal di kelas reguler seumur hidup. Ya ampun, dunia ini sangat gila. Hanya masuk kelas unggulan, seperti dinobatkan sebagai pewaris. Sangat sombong, tapi emas bersinar dimanapun. Kelas unggulan mungkin penuh dengan orang-orang Lin Zihao. Pergi ke sana pasti membawa masalah, dan itu akan mempengaruhi studiku. Ini adalah siswa pindahan baru. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, namaku Lin Tian, siswa pindahan baru dari SMA Heng Miao. Mohon bimbinganku di masa depan. Dari SMA Heng Miao datang ke Sheng'an kami, apakah mereka harus menghafal buku bahkan saat pergi ke toilet? Mereka yang hanya menjejali otak adalah bodoh. Mereka belajar lebih dari 10 jam sehari, tapi bahkan tak bisa masuk 10 besar. Rasa hormat dari orang lain diperoleh sendiri. Belajar keras mulai sekarang. Aku akan... Cari tempat duduk dan duduklah. Sudah ditempati. Semuanya, lihatlah. Pada soal di papan tulis ini, yang diprediksi bersama oleh puluhan guru matematika sebagai soal ujian kunci. Soal yang sulit seperti ini, siaga yang mungkin bisa menyelesaikannya? Guru, kami hanya kelas reguler. Bahkan kelas unggulan mungkin tak bisa menyelesaikannya. Ganti soalnya. Guru, biarkan yang bisa melakukannya. Sebenarnya, ini memang agak sulit untuk semua orang. Di kelas unggulan, tak ada yang bisa menyelesaikannya. Butuh waktu seminggu penuh bagiku untuk menemukan jawaban yang benar. Baiklah kalau begitu, aku akan menghapusnya. Guru, jawabannya adalah 3, benar? Guru, jawabannya adalah 3, benar? Tidak, baru beberapa menit, dan kau sudah tahu jawabannya? Mencari perhatian, tak perlu berlebihan. Tepat sekali, dia tidak menggunakan kertas coret-coretan. Bagaimana dia selesai secara mental? Soal yang bahkan kelas unggulan. Tidak bisa menyelesaikan? Guru, cepat umumkan jawaban yang benar agar kami bisa tertawa lebar. Anak kampung yang cari perhatian ini, anak kampung. Teman Lin, bagaimana kau menghitung jawaban ini? Mungkinkah dia benar? Benar. Jawaban soal ini memang 3/3. Tidak mungkin. Soal ini sangat sulit, tapi dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa detik. Dia pasti menebak. Teman Lin, naiklah dan tuliskan pendekatan penyelesaian soalnya. Baik. Teman Lin, kau benar-benar jenius. Bahkan guru tidak memikirkan pendekatan penyelesaian soal ini. Apakah tes ini sulit? Mengapa aku merasa seperti IQ dunia telah turun 100 kali lipat, sementara milikku tetap sama? Aneh ya. Dekan jelas-jelas mengatakan padaku bahwa siswa ini berasal dari pedesaan dengan nilai di bawah rata-rata.
Dia pasti cuma menebak. Jika dia benar-benar sehebat itu, dia tidak akan hanya peringkat ke-20. Ya, itu benar. Tepat sekali. Teman-teman, logika kalian persis seperti dalam drama pendek, figuran yang tak berotak. Jika aku bisa menebak dengan benar, mengapa aku harus belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi? Aku akan beli tiket lotre saja dan dapat uang banyak, kan? Hei, Dia bahkan tidak menjelaskan, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu benar. ya, aku menebak. Dan tidak perlu buang waktu. Dengan figuran tak berotak dari drama pendek, nanti aku harus belajar setiap detik. Dalam 2 minggu ini ujian percobaan. Tingkat kesulitan ujian percobaan ini mendekati ujian masuk perguruan tinggi. Semoga semua mempersiapkan diri dengan baik. Akhirnya, itu datang. Zihao sudah kembali. Ibu, ayah Bagaimana kabarmu? Lelah? tidak terlalu buruk. Ini hampir ujian percobaan terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi Anda. Bagaimana persiapannya? Ujian ini sangat penting. Konon kesulitan soal ujian mendekati ujian masuk perguruan tinggi. Hasil ujian hampir tak terhingga dekat dengan nilai ujian masuk perguruan tinggi. Anda harus mengambilnya dengan serius. Jika Anda bisa menjadi juara kota, maka evaluasi sekolah ayah dalam evaluasi sekolah akan aman. Baik, Ini adalah suplemen nutrisi yang dibawakan oleh kakak kedua dari luar negeri untuk Anda. Minumlah 3 kali sehari tepat waktu. Paham? terima kasih kakak kedua. Orang kota memang makan enak. Di kampung kami, sebelum setiap ujian, paling-paling kami makan 1 cakwe dan 2 telur. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Aku pasti dapat nilai bagus dan membuat kalian bangga. Adapun suplemen nutrisi ini lebih baik berikan kepada kakak. Itu tidak akan berguna baginya. Cukup baik jika dia bisa masuk perguruan tinggi junior. Jika Anda meminumnya, Anda bisa menghadapi ujian. Dengan kondisi mental terbaik, mungkin Zihao kita akan melampaui harapan dan membawa gelar juara provinsi. Tepat sekali. Kalau soal kakak, Oh, jangan pedulikan dia. Lihat dia. Dia terlihat bisa kuliah. Lagi-lagi begini. Ya, kalau bukan karena kartu keluarga ini, aku tak akan mau tinggal di sini sehari pun. Hari demi hari, seperti bermain drama pendek. Tian, bagaimana persiapanmu? Aku hampir siap. Ya, seharusnya tidak terlalu buruk. tidak apa-apa kak. Dasarmu buruk. Kalau kamu gagal, ayah dan ibu tidak akan menyalahkanmu. Jika tak paham pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku. Aku pasti akan membantumu masuk perguruan tinggi vokasi. Itu tidak perlu. Adakah buat lab forex yang tidak punya kebiasaan bertanya dengan rendah hati? Kakak pasti tidak senang. Karena aku mengambil suplemen gizi kakak perempuan, jadi dia kesal. Ini harus diberikan kepada kakak. Stop, Berlip. Aku tidak suka makan hal ini. The butter itu tidak sepraktis secangkir mie instan. Simpan ini untuk dirimu sendiri dan pupuklah otakmu dengan baik. Lagi pula, sebagai siswa kelas unggulan, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sederhana seperti itu. Baiklah, aku akan kembali ke kamar untuk belajar, untuk mempersiapkan ujian lusa. Kalian ngobrol saja pelan-pelan. Hei, kamu. Siswa berprestasi kecil dari SMA Heng Miao. Kak, motorku rusak hari ini, jadi aku membawanya untuk diperbaiki. Aku akan mengantarmu dengan mobil sportku. Masuk ke mobil. Terus sekali, Kak. Suje, kakak perempuanku sibuk hari ini. Bisakah kamu mengantarku ke sekolah? Aku tidak ingin menyetir hari ini. Mari kita lihat. Apakah ada taksi? Naik taksi juga boleh.
Suje, tunggulah aku. Suje, tunggulah aku. Suje, prestasi akademiknya buruk. Kamu siswa berprestasi dari Tsinghua dan Peking. Kamu bukan tipe orang yang sama seperti dia. Tahun ini, aku pasti akan masuk Tsinghua dan Peking University. Akulah yang paling cocok untukmu. Sepanjang hari memikirkan hal-hal tidak berguna. Suje, kupikir kamu salah paham padaku. Aku selalu peringkat 5 teratas di kelasku dan 10 teratas di seluruh sekolah. Selama aku berkinerja luar biasa baik, juara ujian tahun ini di Beijing pasti akan menjadi milikku. Dan untuk Lintian, dia hanya belajar dadakan di menit terakhir. Paling-paling, dia hanya akan masuk perguruan tinggi vokasi. Aku akan masuk perguruan tinggi vokasi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah kau dari Heng Miao? Di kelas yang hanya berisi 30 orang, kau peringkat ke-20. Kukira kau cuma masuk kuliah vokasi. Dan aku terlalu tinggi memperkirakanmu. Malas berurusan denganmu. Kau kembali membaca. Sepertinya anak bodoh ini tidak tahu level sebenarnya dari kakaknya. Sebenarnya aku terlibat dalam merancang soal matematika itu. Pendekatan penyelesaian Lintian, bahkan aku tidak mengantisipasinya. Suje, tunggu aku. Sophie, jalan. Suje. Apa? Lintian, kau tunggu saja. Saat hasil ujian simulasi keluar, aku akan lihat apakah kau masih bisa sombong. Pengawas A, tolong bagikan kertas ujian. Pengawas B, bagikan kertas buram segera. Tolong periksa apakah kertas ujian untuk mata pelajaran saat ini. Soal ini sangat sulit. Ya, sangat sulit. Wah, sangat sulit. Astaga, soal ini jauh di luar silabus. Jangan lihat aku juga tidak tahu. Guru tidak pernah mengajarkan ini di kelas. Sangat sulit. Rumus untuk soal ini terlalu sulit, bukan? Sekarang mulai jawab pertanyaan. Fokus pada ujian. Lintian, waktu ujian terbatas. Tahu dia juga tidak bisa melakukannya. Diam. Terlalu mudah. Apakah ini benar-benar legendaris? Kertas Jing yang paling mirip dengan ujian masuk perguruan tinggi. Impsnya kafe aku tiba-tiba merasa seperti prajurit level max di desa pemula. Ujian seperti bagian penyidik yang kulakukan sebelumnya. Ini praktis menyiksa aku. Kalau baik itu biar kutunjukkan padamu level sebenarnya dari siswa dari SMA Heng Miao di bawah manajemen gaya militer. Siswa pindahan dari desa menyelesaikan soal begitu cepat? Guru, aku kumpulkan kertas ujian. Sangat cepat. Aku bahkan belum selesai satu halaman. Peringkat pertama di sekolah, terjamin kali ini. Dengan akurasi ini, apakah dia jenius? Zihao, bagaimana perasaanmu tentang ujian simulasi ini? Ayah, Ziho baru saja memberitahuku, dia punya kesempatan menjadi pertama di kelas. Benarkah? Kau tahu, kesulitan ujian ini dekat dengan ujian masuk perguruan tinggi. Jika dia bisa menjadi pertama di kelas kunci, maka dia pasti akan menjadi juara di kota Jing. Ya,
Adik kita sungguh hebat. Jika kamu ingin hadiah apapun, katakan aku beli. Terima kasih, Kak. Sebenarnya aku tidak sehebat itu, terutama karena ujian ini cukup mudah. Soal matematika besar terakhir, agak sulit. Ada 3 subsoal, tapi aku hanya menyelesaikan 2, jadi aku bisa dapat setengah poin. Zihao, kita sungguh hebat. Ayo, makan lebih banyak dan jaga kesehatanmu dengan baik. Soal tambahan matematika terakhir itu, harus mengisi titik-titik. Kau bisa menyelesaikannya di pikiran. Sedek, ini hanya ujian percobaan. Ujian masuk perguruan tinggi mungkin tidak semudah itu. Jadi aku belum bisa bermalas-malasan. Tianer, bagaimana hasil ujianmu? Ibu, mengapa Anda bahkan bertanya? Sumber daya pendidikan di pedesaan sangat buruk? Bukannya Anda tidak tahu? Apakah seorang bodoh yang peringkat ke-10 dari bawah, setelah datang ke sekolah tinggi Jing City, masih bisa peringkat pertama? Akhir-akhir ini kakak selalu dengan Kak Wan dan pikirannya tidak pada belajar. Tapi tidak apa-apa, ada banyak pekerjaan dan setiap orang ada ahlinya. Aku punya teman sekelas yang setelah keluar sekolah menghasilkan puluhan per hari dengan berjualan dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Jika ujian Jing City benar-benar semudah ini, maka jika aku mempertahankan levelku saat ini, aku bisa meraih nilai tertinggi di Jing City, seharusnya tidak masalah. Makan bersama keluarga dan kamu begitu tidak fokus. Apakah kamu berhasil dalam ujian? Makan bersama keluarga dan kamu begitu tidak fokus. Apakah kamu berhasil dalam ujian? Nenek bilang bahwa saat makan, akan periksa orang tidak boleh bicara saat makan atau tidur. Jadi bagaimana kalau kamu tunggu sampai aku selesai makan? Bukan kamu... Aku kenyang. Seperti hantu kelaparan. Dan aku tanya sesuatu, tapi kamu tidak berkata apa-apa. Kertas ujian Jing City cukup sulit, jadi aku mungkin berhasil dengan baik. Jangan bicara besar, akan memalukan ketika nilai keluar. Apa yang salah dengan keluarga ini? Saya akan mereka tahu bahwa di sekolah tinggi Heng Miao, satu kelas ada 30 siswa, dan semua 30 bisa masuk Universitas 1945. Lupakan saja, akan lebih baik aku tak berdebat dengan mereka. Atek, tunggu saja sampai registrasi rumah tangga Jing City selesai. Baiklah, kalian berdua bicara sedikit. Tidak peduli seburuk apapun Tianer, dia masih saudaramu sendiri. Registrasi rumah tanggamu sudah diproses. Registrar ke rumah tangga Jing City. Bagus. Ujian masuk perguruan tinggi Jing City. Aku di sini. Tsinghua Peking, aku datang. Segera upacara kedewasaanmu akan diadakan. Keluarga kami di pusat kota-kota Jing memiliki sebuah villa. 200 meter persegi adalah milikmu. 200 meter persegi. Harga perumahan di pusat kota-kota Jing. Rata-rata 100.000 yuan per meter persegi. Rumah ini bernilai 20 juta yuan. Benar-benar keluarga elit Beijing. Mereka sangat murah hati dengan uang mereka. Awalnya ada satu yang 500 meter persegi. Tapi sudah diberikan kepada Zihao sebelum kau datang. 500 meter persegi. Kakak, ini adalah rumah yang ibu dan ayah beli untukku. Dan ini 500 meter persegi. Sekarang kuberikan padamu. Mulai sekarang belajarlah dengan giat. Dan jangan buat ibu dan ayah kesal. Tidak perlu. Tidak apa-apa, Kak. Ambil saja. Ini memang milikmu dari awal. Lagi, bagaimana aku ingat alur cerita ini? Itu di episode 5. Bagus sekali. Kenapa kau bersaing dengan Zihao lagi? Bukankah ayah baru saja memberimu rumah? At the point Repatu, aku harus mengganggumu sekarang. Dia jelas memberikannya padaku. Jadi bagaimana mungkin aku mengambilnya darinya? Tidak apa-apa, kakak perempuan. Awalnya kuberikan pada kakak. Lagi pula aku hanya orang luar. Kau dengar itu?
Dia mengatakannya sendiri bahwa dia memberikannya padaku. Jika aku tidak menerimanya, maka aku tidak tahu berterima kasih padanya. Terus Cid. Aku punya hadiah balasan. Ambil yang 200 meter persegi ini. Kau... Baiklah, berhenti bertengkar. Tiana, meskipun kartu keluarganya sudah dipindahkan ke keluarga kami, dengan nilai-nilaimu saat ini, aku belum bisa mengadakan upacara pengakuan keluarga untukmu. Tianer, jangan salahkan ayahmu. Ayahmu adalah seorang profesor universitas. Setiap tahun, ada berbagai evaluasi dan penghargaan. Memiliki anak dengan nilai buruk tidak enak didengar jika disebarkan. Nilainya buruk. Siapa peduli? Aku sudah dapat kata keluarga Beijing. Ada villa 500 meter persegi. Ini dari tahun-tahun berputar-putar. Segala hal lain tidak penting. Nah, bukan masalah besar. Jika nanti ada hal lain, aku takkan itu kembali ke kamarku untuk beristirahat. Bagaimana dia setuju dengan mudahnya? Rasanya seperti Tianer tidak terlalu peduli pada keluarga kami. Dia hanya berpura-pura kuat. Mungkin saat ini, dia diam-diam menangis di bawah selimut. Ya, ayah, jangan khawatir. Lintian baru saja kembali dari pedesaan dan memiliki banyak kebiasaan buruk. Gunakan waktu ini untuk memperbaikinya. Menangis tidak selalu hal yang buruk. Kartu keluarga Beijing dan villa 500 meter persegi. Dekat Tsinghua dan Peking University. Aku beronan berhidup banyak indah. Nenek. Tianer, apakah kamu bahagia di sana? Apakah kamu bisa makan cukup? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Orang yang benar-benar peduli padaku hanyalah nenek. Nenek, jangan khawatir. Ibu nasihat dan saudari-saudariku semua sangat peduli padaku. Dan mereka bahkan memberikanku sebuah villa seluas 500 meter persegi. Lihat, ini adalah sertifikat kepemilikan. Itu bagus. Sekarang aku lega. Nenek, setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku akan kembali menemuimu. Aku akan selalu menjadi cucumu. Tianer kita benar-benar sudah dewasa. Cepat kembali dan istirahat. Istirahat yang cukup. Lakukan yang baik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Aku akan menunggumu di rumah. Bagaimana dengan ibu ayah dan saudari-saudari? Aku tidak pernah memilikinya sejak awal. Aku semua sekolah itu ngopet. Aku harus masuk ke universitas yang baik, agar nenek hidup dengan baik. Selamat datang Tuan Muda. Hasil ujian percobaan akan segera keluar. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa jadi yang terakhir lagi, bukan? Hentikan. Aku sudah mulai gemetar. Jika aku tidak lulus jalur tingkat 2 kali ini, ibuku pasti akan membunuhku. Legend Sir, bukankah ada seorang siswa baru yang pindah ke kelas kita? Dengan dia di sini, kita tidak akan jadi yang terhit. Banner. Lagi pula dia dari pedesaan. Bagaimana dia bisa mengikuti kecepatan kita? Tepat sekali. Hei, orang baru, jangan berpura-pura rajin. Bisakah kau lulus jalur vokasi? Seharusnya bisa lulus jalur tingkat 1 dengan 60 atau 70 poin. Berapa? 60 atau 70 poin. Wah, apakah aku mendengar itu dengan benar? Itu bisa membawamu ke Universitas Qingbei. Kamu pembual,
Kenapa tidak bilang kamu bisa dapat nilai sempurna? Jika tidak menghitung nilai esai, nilai sempurna mungkin. Nilai sempurna ada dalam sejarah sekolah kita. Orang yang mendapat nilai tertinggi di semua mata pelajaran hanyalah senior Sumingwan. 600 singing point. Kamu jangan sampai kembali sebagai yang terakhir di kelas. Semuanya tenang. Hasil ujian percobaan sudah keluar. Datang dan lihat. Cepat, 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 cepat. Penuh, penuh. Seperti yang diharapkan pada nilai esai tidak dihitung. Sempurna. Seperti yang diharapkan si jenius yang bisa menyelesaikannya dengan kalkulasi mental. 750 poin adalah batas ujiannya, bukan batasmu. Juara sempurna. Kami mengagumimu. Jangan. Aku tidak pendispendentifatnya. Jenius belajar. Apa yang kami katakan sebelumnya, lupakan saja. Jenius belajar. Bertobat maafkan hasil Anda. Anda bantu kami. Itu bukan masalah besar. Hanya ujian percobaan. Itu bukan masalah besar, tapi itu nilai sempurna. 30 poin lebih tinggi dari Zhang Zihao, juara kelas unggulan, bahkan siswa terbaik sepanjang masa, Su Mingguan, tidak pernah mendapat nilai sempurna. Tepat sekali. Nah, selain itu, ujian percobaan ini, tingkat kesulitannya sama dengan ujian masuk perguruan tinggi. Skor kali ini dan skor ujian masuk perguruan tinggi akhir tidak jauh berbeda. Kamu pasti juara di kota Jing. Mulai sekarang, tidak ada yang akan meremehkan kelas reguler kami. Itu hanya biasa saja. Hanya itu ujian percobaan. Aku tidak menyangka nilai siswa pindahan begitu baik. Jika juara kota Jing dilatih olehku, maka aku pasti bisa masuk ke dinas pendidikan. Siswa Lin, baiklah. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kelas unggulan kami? Jangan khawatir, semua sumber belajar akan diprioritaskan untukmu. Walker Lu, bukannya kamu berkata, kalau kau tidak akan membiarkanku masuk, aku baik-baik saja di sini. Selain itu, jika itu emas, ia akan bersinar dimanapun berada. Jika itu emas, ia bersinar dimanapun berada. Bergerak bolak-balik, aku takut itu akan memengaruhi belajarku. Ini, Kepala sekolah, kami punya kelas segera, mari bicara nanti. Baik. Link, kamu ternyata peringkat pertama di kelas unggulan. Juara ujian kota Jing di masa depan. Pasti kamu... Ujian percobaan ini tidak terlalu ketat. Aku menyalin beberapa soal. Akhirnya menjadi siswa terbaik di kelas unggulan. Ayah paling peduli dengan nilai. Kali ini, sekarang lihat bagaimana kamu bisa menantangku. Upper, seseorang ternyata mendapat 750 poin. Genius. Ternyata ada yang mendapat nilai lebih tinggi darimu. Dia sebenarnya meraih peringkat pertama di seluruh sekolah. Zihao, hasil ujian simulasi sudah keluar kan? Bagaimana hasilmu? Ibu, kali ini aku meraih peringkat pertama di kelas unggulan. Peringkat pertama kelas unggulan. Zihao, kamu benar-benar tidak mengecewakan. Kamu sungguh kebanggaan ibu dan ayah. Ayo, katakan hadiah apa yang kamu inginkan. Ibu, ayah, aku hampir dewasa. Aku ingin Porsche terbaru. Baik, ayah akan membelikannya untukmu. Lupakan Porsche, ambil Rolls Royce saja. Terima kasih, ayah. Tiana, bagaimana hasilmu, Tianer? Oh, ayah, jangan tanya kakak. Kakak, dia mendapat peringkat terakhir di seluruh sekolah kali ini. Jangan memperburuk situasinya. Masuk ke mobil. Ayo pergi.
Tianer belum masuk? Jangan pedulikan dia. Dia pura-pura belajar sepanjang hari, tetapi berakhir di peringkat terakhir di seluruh sekolah. Biarkan dia pulang sendiri. Pikirkan baik-baik. Menyetirlah. Ayah belum naik mobil. Tidak ada satupun di keluarga ini yang normal. Juara kecil, Kakak, aku dengar kamu mendapat nilai sempurna. karena keberuntungan. Ayo pergi, kakak akan mengantarmu pulang. Naiklah ke mobil. Kakak akan mengencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih, Kebet. Ayo pergi. Bersulang. Zihao kita dapat peringkat pertama di kelas, jadi di masa depan, dia bisa dengan mudah masuk universitas terbaik. Ya, ayah kita akan dinilai sebagai profesor terbaik. Jadi ini pasti tidak masalah. Ayah, ini telepon dari dekan. Saya akan menerimanya. Baik. Ayo, mari makan. Dekan? Ya, saya tahu. Saya akan terus berusaha. Apa kata dekan? Dekan mengatakan nilai-nilaiku sangat mungkin menjadikanku juara kota Jing. Jadi saya harus terus berusaha. Astaga. Juara kota Jing. Hebat. Keluarga Lin kita akhirnya akan mengharumkan nama leluhur. Di mana Tianer? Kakak, dia dapat peringkat terakhir di seluruh sekolah kali ini. Jadi dia sedang bad mood dan belajar di kamarnya. Dia belajar? Kupikir dia hanya berpura-pura. Tepat sekali. Dia sudah dapat peringkat terakhir. Kupikir dia selalu berencana jahat, berusaha mencuri barang-barang Zihao, dan tidak fokus belajar sama sekali. Tapi nilai sebanding dengan usaha, jadi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengambilnya. Baiklah. Bagaimanapun juga, Tianer masih saudaramu. Pergi panggil Tianer turun untuk makan. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Lagi pula, saya tidak pergi. Saya juga tidak pergi. Saya akan pergi. Lagi pula kakak tidak berhasil dalam ujian, dan saya sebagian bersalah karena saya mengajarinya banyak soal, tapi dia tetap tidak bisa mengerjakannya. Jadi ini semua salahku. Ibu dan ayah. Kalau begitu saya panggil kakak. Apakah kamu gila? Aku tidak menyangka kamu, pria tampan ini, punya nilai yang begitu bagus. Mungkin kamu curang. Aku curang? Lin Zihao, sejak hari pertama aku masuk keluarga ini, dan aku tidak pernah melihatmu belajar. Tapi kali ini, kamu terdapat peringkat pertama di kelas unggulan. Aku lihat kaulah orangnya yang curang. Apa yang kau bicarakan? Aku peringatkan kamu, tahu tempatmu. Segala sesuatu dari keluarga Lin adalah milikku. Kaulah yang seharusnya tahu tempatmu. Akulah putra sah dari keluarga Lin. Dan kau, paling-paling, hanyalah burung kukuk besar. Burung kukuk besar? Apa maksudmu? Burung kukuk yang merebut sarang? Bukan itulah burung kukuk besar. Ya, karena orang tuamu tidak mampu, mereka menukar bayi dan merebut sarang. Mengambil sumber daya orang lain. Bukan itu tepatnya kau. Kau? Apa engkau? Bagaimana engkau bisa peringkat pertama di kelas kunci? Mungkinkah aku tepat sasaran? Kau curang, Katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun sekarang ibu dan ayah dan kakak-kakak perempuanku masih mencintaiku. Dengan apa kau melawanku? Hentikan. Kau tidak bisa memahaminya, kan? Ya, biarkan aku memberitahumu. Seluruh keluarga ini penuh dengan orang bodoh. Hanya ibu yang agak normal.
Aku bahkan tidak peduli. Jika kau menginginkannya, aku akan memberimu semuanya. Baiklah, aku lapar. Akan makan. Hei, omong-omong, aku lihat kau juga tidak mengerti. Biarkan aku memberimu langsung. Kau pikir segala sesuatu dari keluarga Lin milikmu. Ayah, dialah yang paling solid. Dia hanya menggunakan pencapaianmu untuk memakai jalannya sendiri. Begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apakah kau pikir kau masih punya nilai guna? Bahkan jika aset keluarga Lin tidak diberikan kepadaku, ya masih ada kakak-kakak perempuanku. Burung sejenis berkumpul bersama. Apa kau pikir? Ayah satu warga cara berdebat ke? Ada bedanya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pikirkan dengan hati-hati. Selain villa, apalagi di keluarga Lin yang atas namamu? Hah. Aku berkompetisi di Universitas Top. Aku tidak bisa mati. Apa yang kau lakukan? Tetaplah tenang. Jangan berani-berani bergerak. Untunglah, itu tidak melukaiku. Adegan ini, setting cerita ini, dia memperlakukan drama pendek tak berotak sebagai panduan perilaku. Zihao, Tiana, turunlah untuk makan malam. Kak, bisakah kita lewatkan plot ini? Tidak. Selama aku mengusirmu, semua milik keluarga Lin adalah milikku. Zihao, Tiana, turunlah makan malam. Kak, aku salah, jangan bunuh aku. Kak, maafkan aku. Aku yang mengambil nyawamu. Tolong aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak ingin berpisah dari keluargaku. Zihao, apa yang terjadi di sini? Lin Tian, apa yang telah kau lakukan? Sudah aku beritahu kamu bahwa dia punya kebiasaan desa, tetapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang sudah begini. Dia bahkan menyerang Zihao dengan pisau. Bukan aku. Ibu, tolong jangan salahkan Kak. Aku percaya pada Kak. Dia tidak bermaksud begitu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang dilakukan Zihao hingga membuatmu tersinggung? Aku, Mupun, kau memfitnahku. Tidak bisakah kau lebih hati-hati? Luka sekecil itu akan sembuh dalam beberapa detik lagi. Sudahlah Lin Tian, Zihao sudah berdarah. Dan kau masih membuat komentar sarkastis di sini. Jika bukan kau, apakah Zihao melukai dirinya sendiri? Apakah kau menganggap kami bodoh? Adik. Dan kakakku yang tercinta, tolong ampuni aku di keluarga ini. Apakah aku satu-satunya orang waras? Mohon ada pemikiran logis yang normal. Lalu di kamarku, bagaimana bisa ada pisau buah? Selain itu, jika kau benar-benar ingin menyakitinya, baru aku membuat luka sekecil itu. Lupakan. Berhenti mengatakan kau. Aku sangat kecewa padamu. Zihao selalu memikirkanmu, tetapi engkau ingin menyakitinya. Sungguh bukan aku. Jika kau tidak percaya padaku, ada sidik jari di pisau buah. Kau bisa periksanya. Kurasa kau hanya percaya bahwa kami tidak bisa memeriksa sidik jari. Jadi kau mengatakan itu. Tidak mungkin. Dalam novel, orang berkuasa di ibu kota menutupi segalanya. Apakah itu semua palsu? Apakah memeriksa sidik jari? Tidak bisakah kau melakukannya? Sebelumnya, Zihao merasa bersalah karena tidak bisa membantumu dan menyesal. Tidak terduga, kau sebenarnya ingin membunuh Zihao untuk memonopoli keluarga Lin. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Tepat. Nilaimu yang buruk, apa hubungannya dengan Zihao? Ini karena kurang usahamu sendiri? Apa? Nilai saya buruk. Jadi saya dapat peringkat pertama di seluruh sekolah. Nilai saya buruk. Budget melihat. Zihao, bawa dia ke rumah sakit cepat. Saya katakan padamu, jika sesuatu terjadi pada Zihao, saya pasti akan mengusirmu dari rumah. Luka kecil seperti ini. Cukup tempelkan plester dan akan baik-baik saja. Bagaimanapun nanti saya kota dapat kartu penduduk Beijing. Terserah.
Anda adalah cerminan pergaulan Anda. Keluarga ini harus bersatu. Ya setelah saya masuk ke Tsinghua atau Universitas Peking, saya akan kabur. Jika jangan tinggal 1 menit pun lagi. Jangan biarkan mereka merusakku. Tidak heran ini keluarga kaya di Beijing. Makanannya sangat enak. Kamu ada tempat di situ. Maka saya tidak akan menahan diri. Mari kita mulai pesta. Ini pertama kalinya rumah ini begitu sepi. Sangat cocok untuk budget. Nah, semoga besok mereka semua di rumah sakit. Dan jangan pulang. Kemarin saya pun tidak sengaja terlalu asik belajar. Tidur terlalu larut. Dan kangset kakulta. Diberikan hadiah terhadap yang kita makan hari ini. Untuk menjaga diri dengan baik. Baik. Bolehkah Bah KPC menyiapkan makanan untukku? Tidak baik, kelas akan segera dimulai. Kau sedang apa? Cepat buka pintu. Aku harus sekolah. Nona sulung sudah memerintahkan Tuan Muda melakukan kesalahan. Jadi tetaplah di rumah hari ini dan renungkan kesalahanmu. Tuan Muda, tolong. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersekolah. Tuan Muda, jangan pergi. Masuk ke mobil. Bagaimana aku terang ke Nona sulung kalau kau pergi? Jangan pergi. Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda, hentikan mobil. Aku lapar. Aku hanya membelinya begitu saja, dan ada bagian ekstra. Atau itu mama yang baga. Makan pelan-pelan. Santai saja makannya. Paman Lin, mereka tidak memberimu makanan? Jangan dibahas. Lin Zihao itu mengambil pisau, melukai lengannya sendiri, dan bersikeras bahwa aku yang melakukannya. Seluruh keluarganya tidak mau dengar penjelasanku. Kemudian para tidak memberiku sarapan, mengurungku, dan tidak membiarkanku sekolah. Paman Lin paling peduli nilai. Kamu juara 1 di seluruh sekolah. Secara logis, dia tidak seharusnya melakukan ini. Semua karena Lin Zihao itu. Aku juara 1 di seluruh sekolah, tapi dia bilang ke keluarga bahwa aku juara terakhir. Saya pernah mau attitude, mereka diskan saja. Iya. Tidakkah kamu merasa dizalimi? Tidak ada yang perlu dirasakan dizalimi. Sejak kecil aku tanpa orang tua. Mungkin orang tua hanya seperti ini. Atau tidak apa-apa. Di masa depan, jika kamu tidak mau pulang, datanglah ke rumahku.
Ibu, apakah kakak Wan Wan akan datang hari ini? Tentu saja. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit dan hari ini adalah perayaan untuk kamu juara 1 di kelas. Ibu tahu kamu suka Sumingwan, jadi dia khusus mengundangnya. Jangan khawatir. Benar, Sumingwan masih peduli padamu. Zihao, jangan khawatir. Dan Lintian itu, untung kamu baik-baik saja, kalau tidak kakak kedua akan mengusirnya. Si Hao, tindakan Tian padamu, kami semua melihatnya. Kamu juara 1 di kelas dan juga harapan keluarga Lin kami. Kemuliaan keluarga Lin bergantung padamu. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Kakak Wan Wan, kamu datang. Ini kursi yang khusus kusimpan untukmu. Silakan duduk. Bibi, Paman. Silakan duduk. Tiana, tentang kamu melukai Zihao, kami akan memaafkannya. Kamu tidak pandai belajar, jadi belajarlah lebih dari Zihao. Dan berhentilah menjadi yang terakhir di sekolah. Soal matematika terakhir, agak terlalu mudah. Garis bantu itu seharusnya tidak diberikan sebagai kondisi yang diketahui. Wan Wan, Zihao kami mendapat peringkat pertama di kelas. Sama seperti kamu dulu. Jika dia masuk Tsinghua atau Peking University di masa depan, kamu harus membimbingnya dengan baik. Bibi, saya sebelumnya mencetak 76 poin. Lin Zihao mencetak 90 poin. Dibandingkan dengan saya, masih cukup berbeda. Untuk menargetkan Tsinghua atau Peking University, masih ada kesenjangan tertentu. Kamu masih berani mengejek Zihao. Tentang insiden terakhir, kami belum menyelesaikannya. Sekarang kamu semakin berani. Minta maaf pada Zihao sekarang, atau keluar dari rumah ini. Lintian, sebelum kamu datang, kami sudah membicarakan. Jika kamu tidak minta maaf, kamu akan meninggalkan rumah kami. Bibi, Paman, Lintian lagi pula adalah anak kandungmu. Bukankah ini agak berlebihan? Baiklah, izinkan saya berbaca. Jika saya diusir, apakah hukum saya masih di Beijing? Omong kosong. Hukau tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Jika kamu ingin memindahkannya, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Dan baku War. Kalau begitu, saya akan minta maaf. Baik. Karena kamu tidak menunjukkan penyesalan, saya nyatakan bahwa mulai hari ini, kamu diusir dari rumah. Ayah, bukankah ini agak berlebihan? Zihao, jangan khawatir. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan merasa tertekan. Juga kakak akan memberi Lintian 2 juta sebagai kompensasi untuk meninggalkan keluarga. Ya Zihao, tidak peduli berapa banyak dia menabung 2 juta ini, dia akhirnya akan menghabiskannya dan mati di luar cepat atau lambat. Sekarang jika terkait dengan kakak, jadi kau menjadi semakin menyenangkan. 2 juta. Ya Tuhan, Nipa bisa membeli nenek begitu banyak pakaian dan begitu banyak makanan enak. Saya bahkan tidak berani memimpikannya. Perjalanan ke Beijing ini adalah keuntungan besar. Mengapa rasanya anak kecil ini sangat ingin diusir? Itu wali kelas Zihao. Dia pasti datang membawa kabar baik. Zihao, kamu menjatuhkan sesuatu. Saya salah baca. Kepala sekolah. Halo. Ya? Anda ayahnya Lin Zihao, kan? Ya. Terima kasih telah mengajar anak saya, makanya dia bisa mencapai ini. Stop. Saya hanya ingin bertanya. Apakah Lintian itu anak Anda atau kerabat Anda? Apakah Lintian membuat masalah di sekolah? Lintian yang mana? Saya tidak kenal dia. Sudah saya duga, bagaimana Anda bisa membesarkan seorang jenius yang dapat nilai sempurna dalam ujian percobaan? Apa? Maksudmu dia peringkat pertama di seluruh sekolah? Ya. Maksudmu dia peringkat pertama di seluruh sekolah?
Ya, Kamu peringkat pertama di seluruh sekolah. Benar. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu saya? Oh, saya slide, atau tidak ada yang mendengarkan. Kalau nilai ke saya buruk, saya dapat nilai. Zihao, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kamu ternyata berbohong, mengatakan Tiana peringkat terakhir di seluruh sekolah. Ayah, saya juga bagus. Saya peringkat pertama di kelas unggulan. Ya ayah, Lintian peringkat pertama di seluruh sekolah, tapi Zihao kita juga tidak buruk. halo. Bisa dengar saya? Saya ada satu hal lagi. Sekolah telah menyelidiki rekaman pengawasan ujian dan menemukan bahwa siswa Lin Zihao mencontek, jadi hasilnya dibatalkan, dan dalam 3 tahun, dia tidak boleh ikut ujian masuk perguruan tinggi. Urus anak Anda dengan baik. Nilai bisa buruk, tapi karakter tidak boleh. Dalam beberapa hari, datang ke sekolah untuk mengurus prosedur pengunduran diri Lin Zihao. Halo? Jadi nilaimu semua didapat dengan mencontek. Ayah, tidak. Saya tidak. Ibu baru keluar rumah sakit. Luka saya belum sembuh. Lupakan saja. Jangan pura-pura tersakiti di sini. Luka itu milikmu. Hari itu sebelum sampai rumah sakit, sudah sembuh. Kamu bahkan tidak dapat suntikan tetanus. Ayah, Jangan panggil saya ayah. Hei, Tiana, makan lebih banyak daging. Saya tak suka makan daging. Kau sebaiknya berikan ke Lin Zihao saja. And silent it. Kamu sudah mengusir saya dari rumah. Tidak. Yang pergi adalah Lin Zihao. Kamu tinggal. Aku akan mengumumkan ke seluruh kota Jing segera bahwa kamu adalah anakku. ayah, kamu tidak bisa mengusirku. Ini urusan keluargamu. Tidak ada hubungannya denganku. Tiana, Paman Bibi, aku pergi dulu. Tidak. Ayah, Teruskan. Kakakmu menunggumu di Tsinghua dan Peking. Disetujui. Tiana, ayah, aku tahu aku salah. Pukul aku atau bentak aku pantas menerimanya. pergi. Tiana, Dia benar-benar menebaknya. Mereka hanya peduli pada nilai. Kakak, lalu aku akan pergi ke kelas sekarang. Dak, kakak akan menjemputmu setelah sekolah, dan kau akan tinggal di tempatku. Sebentar. Baik. Right. Tiana, Tiana. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku sudah menyiapkan banyak suplemen nutrisi untukmu. Pulanglah bersamaku. Paman, aku sangat tahu orang seperti apa dirimu. Aku sama sekali tidak peduli. Siapa yang ancammu sendiri. Yang kau pedulikan hanyalah masa depanmu sendiri. Tiana, Baiklah. Paman dan Bibi, aku harus pergi ke kelas. Tiana, kami adalah keluargamu. Aku hanya punya satu anggota keluarga. Ya, ada nenek yang mengangkat. Berhenti. Jika kau berani pergi, aku akan memindahkan kartu keluargamu dari kota kembali ke desa. Halo. Guru, Wan, adik juniorku sedikit bermasalah. jangan khawatir. Guru sudah ada di depan pintu. Kami akan segera menjemput Lintian dan membawanya kembali ke sekolah. Siapa yang berani mengganggu muridku? Tuan Lin, Ayah Zihao, kau adalah profesor universitas, juga seorang intelektual. Menggunakan kartu keluarga untuk mengancam seorang siswa, apakah itu terdengar terhormat? Aku... Jika kau bersikeras melakukan ini, aku nanti tidak keberatan mengumumkan kesalahan Lin Zihao ke seluruh sekolah. Tapi nanti, kau sang profesor universitas tidak akan punya muka untuk mengajar
muridmu sendiri lagi. Belum juga pergi? Dekan mahasiswa, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Tolong jangan umumkan ke seluruh sekolah. Kami akan pergi sekarang juga. Terima kasih, Guru. Baik, kembali ke kelas. Baik. Senior, kamu mau apa? Kemana kau membawaku? Ujian masuk perguruan tinggal 2 hari lagi. Apa yang terjadi? Pelan kan? Sedangkan aku perhatikan bahwa kamu belum dalam suasana hati yang baik belakangan ini. Zare, aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Sudah siap? 3, 2, 1. Senior. Nah, Tiana, Ninir, aku tuh sangat merindukanmu. nenek juga merindukanmu. Bagus kamu sudah kembali. Bagaimana persiapanmu untuk ujian masuk perguruan tinggi? Jangan khawatir, aku pasti tak akan berhasil. Aku tahu Tiana kita hebat. Ayo. Cepat. Gadis cantik ini semua berkat dia. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan bertemu. Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku akan pergi masak untukmu. Santai saja, Nenek. Baik. Kakak Sen ya, terima kasih. Tidak perlu terlalu sopan. Bagaimanapun dalam 2 hari, kamu akan menjadi dewasa. Kemudian, balas budi aku dengan baik. Mike mohon para peserta ujian, periksa kertas ujian, untuk melihat apakah itu subjek ujian ini. Hari ini akhirnya tiba. Ujian sudah selesai. Mohon para peserta ujian berhenti menjawab. Tiana, Tian, Kakak senior, adik, selamat. Kamu akhirnya dewasa. Ayah, selama waktu ini, berkat Su Mingwan merawatku, aku bisa fokus penuhnya pada belajar. Kakak senior, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Harap cara kamu sebetulnya. Apa yang kamu katakan? Tidak perlu terlalu sopan. Berselama Nawin dalam 2 hari, kamu akan menjadi dewasa. Kemudian, balas budi aku dengan baik. Menyebalkan. Banyak orang sedang final. Kakak senior, Kakak senior, mari kita naik mobil dan bicara. Ayo. Momen seru memeriksa nilai. Akhirnya tiba. Berapa nilaiku sebenarnya? $750. Aku berhasil nilai penuh. 750 nilai penuh. Jadi kan cara ini untuk semua sekolah.
Aku bisa pergi kemana saja aku mau. Aku tahu, kamu tuh bisa melakukannya. Halo. Halo, siswa Lin. Saya dari kantor penerimaan Universitas Jiangbei. Jika kau dapat ke sekolah kami janji bahwa semua biaya untuk gelar sarjana, master, dan dokter akan ditanggung oleh sekolah. Halo. Siswa Lin. Saya dari kantor penerimaan Universitas Jingbei. Universitas Jingbei. Asalkan kamu datang ke sekolah kami, sekolah memberikan Anda beasiswa senilai 1 juta yuan. Bukankah ini setara dengan Universitas Teratas Domestik Jingbei? Bukankah kita sepakat Anda akan datang ke Universitas Jingbei kami? Dan Anda masih ingin pergi ke sekolah sebelah? Karena saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan menjadi junior langsung Anda. Lintian, guru, Anda benar-benar tidak salah menilai saya. Besok, datanglah ke sekolah untuk upacara kelulusan. Jangan khawatir, saya pasti akan hadir tepat waktu besok. Sekarang kita mari sambut juara pertama Kota Jing, Lintian, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Bagus. Anak saya adalah juara pertama Kota Jing. Karier saya dan perusahaan keluarga Lin akan menerima dukungan tak terhitung. Terima kasih kepada semua pemimpin yang memberi saya kesempatan ini untuk berbicara di panggung. Saya ingin memberi sebuah kandidat sebuah nasihat. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Tanpa keluarga saya, tidak akan ada Lintian hari ini. Merekalah yang telah memberi saya bantuan tak terbatas. Jika bukan Garden Barrett, tidak akan ada juara pertama Kota Jing hari ini. Saya ingin mengenalkan mereka ke panggung untuk bergabung dengan Tuzet pada buka kain merah ini. Untuk bergabung dengan saya, Attracted tadi, kau datang sebagai baru pertama Kota Jing. Mari sambut orang tua Lintian untuk naik ke panggung. Nenek, Tawad nanti sih tidak akan ada juara pertama Kota Jing hari ini. Nenek, saya ingin boleh tahu Anda bergabung dengan saya dalam membuka kain merah. Baik. Kalau dia dua keset. Ini tidak adil.